Nah, baik ya ikhwan, jadi amanat pesan daripada Abitam untuk terus mengusut, melawan kezaliman KM 50 akan terus kita lanjutkan. Nah, kita tidak akan pernah berhenti. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemerintah, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM 50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM 50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM 50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bau anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir. Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia. Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Kalau Allah nggak menghendaki kebaikan dengan pemimpin ini, maka itu minta kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin kami sebagai bagian orang yang baik. Ya Allah berikan kebaikan kepada mereka. Dan singkirkan orang-orang yang tidak baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang kita mau sampaikan. Baiklah, sebagai bagian akhir dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini, kita ada saudara di minggu terakhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Jangan lupa, bulan Ramadan adalah sahrus syam, bulan puasa. Kenapa? Karena di bulan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Jadi barang siapa yang hadir menyaksikan bulan Ramadan, hidup panjang umur ke bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan Ramadan, saudara. Dan bulan Ramadan juga disebut, saudara, sebagai sahrul qiyam, bulan sholat malam. Kenapa? Karena saudara di bulan tersebut umat Islam di mana-mana, bukan hanya ulamanya saja, saudara, bukan hanya santri, berbagai macam kalangan rame-rame memakmurkan masjid dan musola untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih itu termasuk qiyamul lail, apalagi ditutup dengan witirnya. Witir itu termasuk qiyamul lail. Makanya Ramadan disebut sahrul qiyam, saudara. Dan Ramadan juga disebut sahrul furqan, sahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Faqala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan juga disebut syahrus sabar, bulan sabar. Nah, sebagaimana Nabi mengingatkan kepada orang-orang yang puasa, kalau dipancing-pancing orang, kalau dibuat emosi sama orang, dipanas-panasi oleh orang, jawab saja inni shaim, aku lagi puasa. Jangan diganggu, jangan dipancing-pancing, jangan diprovokasi. Saudara, memang bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan sabar, saudara. Tapi jangan lupa, sabar bukan berarti diam kepada kezaliman. Sabar bukan berarti pasrah kepada kejahatan. Sabar bukan berarti amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Bukan, saudara. Bulan Ramadan juga sahrul jihad, bulan jihad. Kenapa disebut bulan jihad? Saudara,
Karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan, saudara. Bulan kemenangan Nabi, jihad di jalan Allah. Siapa yang nggak tahu Ahlul Badar, saudara, yang dijamin oleh Allah akan masuk surga, saudara. Jadi, saudara, sabar bukan berarti berhenti jihad. Sabar bukan berarti membiarkan maksiat. Sabar bukan berarti pasrah kepada kezaliman. Sabar artinya adalah, saudara, konsisten, istiqomah di jalan Allah dengan segala resikonya, saudara. Itu sabar. Itu sabar, saudara. Tapi kalau kita tinggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, saudara, karena takut, itu berarti nggak sabar, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jangan memaknai sabar pasrah kepada kezaliman. Tidak. Justru orang yang tegak berdiri, beramar ma'ruf nahi munkar, tetap melakukan jihad, apapun resikonya, itu disebut sabar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Siap nyambut bulan Ramadan? Siap nyambut bulan Ramadan? Takbir. Nah, karena itu sebelum masuk bulan Ramadan, saya ingin ajak sekali lagi kita baca qasidah. Satu qasidah yang luar biasa, yaitu Qul ya azim, saudara. Qul ya azim artinya katakanlah. Katakanlah olehmu ya azim, wahai yang maha agung. Antal azim, sesungguhnya engkau ya Allah azim, sungguh maha agung. Qad hammana hammun azim, telah menimpa kita ya Allah kesedihan yang luar biasa, duka yang dalam, musibah di mana-mana. Ini kami ditimpa kesedihan, ditimpa kedukaan ya Allah. Qad hammana hammun azim, saudara, ini dalam qasidahnya. Kemudian wa kullu hammin, tapi setiap duka, setiap kesedihan, setiap kesusahan, setiap kesulitan yahun akan menjadi mudah, akan menjadi gampang bismika, dengan namamu ya azim, wahai yang maha agung. Saudara, dulu Qul ya azim ini sering saya bawakan bersama murid-murid saya waktu saya di Mekah, saudara. Jadi setiap ada kumpul dengan jamaah, kita bawakan itu terus kita rutinkan. Nah, karena memang kehidupan hijrah ke Mekah itu, saudara, sepintas lalu kita lihat memang berat. Orang melihatnya ini banyak tantangan. Ya, tantangan memang ada, kesulitan memang ada. Tapi semua menjadi terasa mudah kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3,5 tahun saya hidup bersama keluarga di sana, saudara, luar biasa, semuanya dimudahkan. Padahal musuh berlomba bagaimana untuk mencelakakan kita. Saudara, saya pernah 2 kali ditangkap, dimasukkan ke penjara di Mekah, saudara, di bawah tanah, diborgol tangan, diborgol kaki, saudara, karena fitnah-fitnah tadi. Ada yang pasang bendera ISIS di depan rumah saya, saudara. Tapi semua dimudahkan, saudara. Nggak ada yang sulit. Nggak ada tuh kita berasa sedih, takut, susah. Enggak, saudara. Justru akhirnya mereka-mereka yang nangkep saya tersebut jadi sahabat, jadi teman. Itu yang mati-matian membantu saya supaya bisa pulang ke Indonesia, saudara. Ya, kita tahu bagaimana pada saat saya mau pulang, saudara, sampai saudara bookingan pesawat, nama saya, nama istri, nama anak-anak hilang dari bookingan. Sudah bayar, sudah booking, hilang, saudara. Jadi sampai mereka menggunakan hacker, saudara, bagaimana membatalkan perjalanan saya ketika itu, saudara. Begitu nama itu sudah ada lagi, saudara, kita tuntut orang-orang tadi yang ngebantu, saudara. Orang-orang tadi yang dulu nangkep saya, yang dulu nginterogasi saya, saudara. Mereka yang bantu habis-habisan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya hilang nama, muncul lagi. Begitu sudah di airport, saudara, barang sudah masuk semua, hilang lagi satu nama. Nama putri saya, Fairuz, yang sekolah di sini, saudara. Karena mereka tahu kalau satu nama hilang, Habib Rizik nggak mungkin berangkat. Dan nggak mungkin ninggalin anaknya sendiri di Mekah, saudara. Hilang lagi itu nama. Saudara, di counter turun, saudara, orang-orang yang tadinya nangkep saya, mengganggu saya, intelijen Saudi turun. Mereka turun, mereka tidak mau tahu, mereka ke kantor. Nama anak ini harus masuk. Ada nama, nggak ada nama, Habib Rizik sekeluarga harus masuk ke pesawat. Mereka nggak berkutik, saudara. Dan di sini, saudara, ada seorang Menko yang sombong. Habib Rizik nggak mungkin bisa pulang. Nggak mungkin Habib Rizik bisa pulang.
Sampai duta besar Indonesia yang ada di Riyadh di Saudi Arabia juga bikin pernyataan. Saya sudah lihat di imigrasi, namanya masih merah, nggak mungkin bisa keluar Saudi. Artinya kalau mereka ngotot, saudara, saya nggak bisa pulang, berarti selama ini mereka yang kerjai kita, saudara. Betul, betul. Begitu yakin Habib Rizik nggak bisa pulang, makanya dari sana saya juga teriak, demi Allah, saya akan berjuang untuk pulang tanpa bantuan pemerintah satu sen pun juga. Saya tidak butuh bantuan pemerintah, saya tidak butuh bantuan rezim yang zalim. Saya akan berjuang pulang dengan bantuan Allah. Takbir. Dan akhirnya kita bisa pulang, saudara. Pulang. Enggak, pemerintah Saudi enggak mengganggu lagi, saudara. Dan saya enggak sangka begitu turun di pelabuhan udara, saudara, ratusan ribu umat menyambut. Saya pikir nyambut cuma keluarga. Enggak, saya enggak pernah tahu disambut begitu, saudara. Terharu kita luar biasa, ratusan ribu umat Islam, saudara. Sampai hari itu hampir 200 penerbangan ke luar negeri stop semua, saudara. Yang domestik, yang luar negeri stop. Kenapa? Karena jalanan sudah penuh, gak ada yang bisa masuk ke pelabuhan, saudara. Orang semua banyak yang parkir di tengah jalan tol. Mereka jalan kaki berbondong-bondong. Saya tidak undang, kami nggak undang, saudara. Tapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Itulah sebabnya ada yang marah, ada yang iri, dengki, hasad, saudara. Dia iri, dengki. Kenapa orang ini sudah difitnah, sudah dihabisi, sudah dicaci maki, sudah dikriminalisasi, sudah dibuang ke luar negeri, kok masih disambut? Kok masih disambut? Kok masih banyak yang ngikutin? Mereka sakit hati, saudara. Itulah sebabnya kenapa selama 1 bulan kita diintelin, kita dimata-matai, kita dikejar-kejar, sampai kita datang ke Al-Ihya, mereka ikuti, saudara. Semua tempat mereka ikuti, dan puncaknya terjadilah KM 50. Nah, jadi kalau kemudian ada yang nanya, Habib, siapa yang bertanggung jawab dengan KM 50? Saya jawab, yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi. Takbir. Maka itu akan kita tuntut. Saya himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada, di seluruh tanah air. Kalau rakyat sudah teriak adili Jokowi, terus ada yang teriak hidup Jokowi, saudara, maka sekarang saya ajak semua umat Islam bikin pamflet, bikin stiker, bikin spanduk, tulis di tembok-tembok, di mana saja, adili Jokowi. Setuju tidak? Takbir. Kalau di mana-mana ditulis itu, saya yang tanggung jawab, saudara. Saya tanggung jawab dunia akhirat, karena memang Jokowi harus diadili, saudara. Nah, maka itu saya pesan amanatkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai dan saya hormati. Tolong Pak, jangan bela Jokowi, jangan lindungi Jokowi, jangan jaga Jokowi, jangan. Biarkan kami akan menyeret dia ke pengadilan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang dilakukannya, baik yang melanggar HAM maupun yang terkait korupsi, nepotisme, saudara, dan juga kolusi. Saya minta kepada Bapak Presiden, jangan lindungi penjahat, jangan jaga penipu, jangan jaga dan pelihara orang yang melanggar HAM, jangan piara koruptor. Betul? Takbir. Kalau Bapak Presiden bersama umat rakyat mengadili Jokowi, dukung tidak? Jawab yang kompak, dukung tidak? Dukung tidak? Kita tidak melawan Presiden Prabowo, tidak. Kita hormati, kita cinta, kita dukung, kita bela. Tapi kita memberikan nasihat, bagaimana kami bisa bela maksimal kalau Anda melindungi orang yang bermasalah, melindungi penipu, pendusta, pembohong, diktator, otoriter, saudara, pelanggar HAM, orang yang melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu semua dilakukan oleh Jokowi. Stop, Presiden, jangan melindungi lagi Jokowi. Betul? Cukuplah terakhir kemarin mengatakan hidup Jokowi, cukup itu saja Pak. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Kami masih menghormati Bapak. Maka itu saya mau ajak semua saudara umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya para pengurus, aktivis, dan simpatisan Front Persaudaraan Islam FPI, dimanapun Anda berada, bikin stiker, bikin pamflet, bikin spanduk, bikin tulisan-tulisan di kaos-kaos, di sablon, di kaos, di baju, di mana saja.
Tulis adili Jokowi. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, maka itu terakhir saya sampaikan di sini, saya mendukung perjuangan para mahasiswa kita, saudara, yang saat ini sedang turun, saudara, selama mereka membela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, saudara. Selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Siap dukung mahasiswa? Takbir. Hidup Islam, hidup Islam, hidup umat Islam, hidup umat Islam, hidup ulama, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita.